Itu saya sudah decide. Saya orangnya mungkin kuat ya, I'm strong, kuat. Saya akan investigasi. Pasti ketemu nih yang bunuh. Kenapa? Have to die. Citra yang kerap kita lihat melekat pada para bos dunia hitam di film-film bertema gangster. No, it's okay, it's okay. It's lock. Yudi merasa terancam oleh Edi Salihin yang kerap membawa senjata api. Halo guys, popularitas film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tak kunjung surut. Hingga video review ini dibuat, posisinya di tangga puncak Netflix tak tergoyahkan. Beberapa pihak menobatkan Otto Hasibuan, pengacara Jessica, menjadi bintang utama film garapan sutradara Rob Sixsmith ini. Saya yakin dia tidak bersalah. Gitu. Harus saya buktikan kebenarannya. Gitu. Namun faktanya, Edi Salihin lah yang paling mencuri perhatian penonton. Yuk kita bedah adegan-adegan di mana tingkah laku dan tingkah kata Edi Salihin menyedot perhatian publik. Setelah opening title, film menghadirkan sosok Edi Salihin yang terlihat perlente di sebuah ruangan tertata mewah. Mungkin semacam ruangan khusus bagi para bos eksekutif papan atas. Kamera menuntun penonton untuk mengintip jam mewah yang dikenakan Edi Salihin. Sampai sini, kita pun paham kalau adegan ini berusaha mengekspos citra kemewahan seorang Edi Salihin. Citra mewah ini diperkuat kembali di adegan terakhir Edi menikmati segelas wine. Namun yang paling tak terlupakan dari adegan ini adalah ketika Edi berkata, I win. I win. Lantaran sudah berhasil meyakinkan hakim untuk menghukum 20 tahun penjara Jessica Wongso tanpa disertai bukti. Killing without evidence, they put in jail 20 years. Ya, saya convince prosecutor sama judge. Sebuah pernyataan yang mungkin saja tanpa disadari Edi Salihin justru mengusik rasa keadilan publik dan memantik tuntutan justice for Jessica. This is the longest, the most explode, the most historical ever. Kembali ke adegan awal. Penanya dalam bahasa Inggris minta Edi Salihin menceritakan situasi sidang saat itu. Namun Edi Salihin justru minta agar interview dimulai dengan bagaimana awal mula dia merasa Jessica adalah pembunuh Mirna. I should be start maybe from the first how I feel that Jessica is the killer. Penanya menolak. Edi pun manut. Oh no, I'm going to start about you first. Understand? Di adegan ini, penonton diajak melihat bahwa sekalipun akhirnya manut, Edi Salihin bukanlah tipe pasif. Saya akan investigasi, pasti ketemu nih yang bunuh. Nah, adegan berikut inilah yang bikin sedunia maya gonjang-ganjing. Ketika penanya menanyakan apakah Edi membawa senjata api. Now, you haven't got your gun on you. Yang kemudian dijawab Edi, iya, sembari meraba saku celananya. Iya. Dan balik bertanya, kenapa? What? Penanya tampaknya khawatir dan minta agar Edi menyingkirkan senjata apinya. Edi dengan santunya minta penanya jangan khawatir, karena senjata sudah dalam keadaan terkunci, jadi aman. No, it's okay, it's okay. It's lock. Adegan ini tampaknya memantik citra baru sosok Edi Salihin di benak netizens. Citra kemewahan dan fakta ia membawa senjata api saat syuting tak pelak membuat netizen menilai Edi Salihin adalah sosok kuat, berpengaruh, dan dalam tanda petik berbahaya. Citra yang kerap kita lihat melekat pada para bos dunia hitam di film-film bertema gangster. Citra yang terbangun dari adegan ini kian diperkuat oleh pernyataan mendiang Yudi Wibowo, sepupu dan salah satu tim pengacara Jessica saat terbaring sakit. Yudi merasa terancam oleh Edi Salihin yang kerap membawa senjata api. Ya, menunjuk pistol jumlah putih seolah-olah dia itu bisa bunuh saya macam-macam. Citra orang kuat pun kemudian diperkuat dengan citra dibackingi orang-orang kuat. Bukan muncul dari adegan film, namun dari pernyataan-pernyataan Edi Salihin sendiri di berbagai media massa yang memberikan kesan kuat bahwa dia punya kedekatan dengan para petinggi kepolisian. Apalagi terungkap jika sebelumnya Edi Salihin adalah supplier senjata api
bagi institusi yang akrab dengan senjata api. Adegan berikutnya mestinya menjadi adegan yang mengharu birukan penonton. Namun menjadi buyar ketika Edi Salihin mengaku di depan Pusara Myrna bersalah. Ya maafin papa dah, kesalahan papa. Memang papa nakal juga. Karena sering main dan berganti-ganti perempuan. Suka ganti-ganti perempuan apa. Salah papa. Bisa jadi Edi Salihin bermaksud jujur. Atau bisa jadi juga tidak peduli pada pengakuannya bakal berdampak buruk pada citra dirinya. Selain adegan interview dan adegan ziarah ke makam Myrna, adegan epik lainnya yang turut menjadikan Edi Salihin secara de facto bintang utama film dokumenter Ice Cold adalah ketika ia memperagakan keahliannya menembak. Cara menembaknya dalam berbagai gaya dan hasil tembakannya menjadi bahan rujakan netizen bermata jeli. Berdasarkan close-up sasaran tembak yang diperlihatkan di adegan ini, netizen menilai tembakan Edi Salihin meleset semua. Sutradara disengaja ataupun tidak, dan netizens tampaknya sama-sama jeli, menjadikan bagian adegan ini bahan rujakan pedas. Saya ini juara ASEAN 1 kali, nomor 2. Juara turnamen dari Presiden Cup, Gubernur Cup, ada 4 penghargaan, 1 piala. Saya nembak, memang jago. Saya nembak, memang jago. Akhir kata, dengan adegan-adegan Edi Salihin yang saya paparkan tadi, film Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso menyuguhkan citra diri tertentu seorang Edi Salihin, yang kemudian terpancing untuk justru memperkuat citra tersebut dengan pernyataan-pernyataannya di media massa. Terima kasih sudah menyimak. Film dokumenter Ice Cold yang masih bertengger di puncak tangga Netflix, dengan jeli menyoroti ekspresi para jaksa penuntut umum dan yang mulia hakim ketika para saksi ahli memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Apakah Anda melakukan otopsi? Kami tidak melakukan otopsi. Dengan hasil pemeriksaan ini, apa kesimpulan saudara? Matinya bukan karena cyanida, Pak. Matinya bukan karena cyanida, Pak. Matinya bukan karena cyanida, Pak.